Soul Burger, The Taste of Pure Inspiration. Anthony Muhammad Robin. Hidup hanya sebuah perjalanan, keinginan dan obsesi yang berbuah ketamakan. Dahulu ada seorang kaisar yang mengatakan kepada seorang pemuda malas bahwa jika pemuda itu bisa menjelajahi daerah seluas apapun, ia akan memberikan kepadanya daerah seluas yang sanggup dijelajahinya itu. Kontan si pemuda mulai berlari dan melesat secepat mungkin untuk menjelajahi dataran seluas mungkin. Ia melaju dan terus melaju, melewati hutan dan padang rumput. Ketika lapar dan letih, ia tidak berhenti untuk makan dan minum karena ingin memiliki tanah yang sangat luas. Setelah berhasil menjelajahi daerah yang cukup luas, tibalah ia di suatu tempat. Ia sangat lelah sehingga berjalan sempoyongan. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mengapa aku memaksa diriku begitu keras untuk menguasai tanah yang seluas ini? Kini aku sudah sekarat dan hampir mati, dan aku hanya membutuhkan tanah seluas 2 meter untuk mengubur diriku sendiri." Inspirasi. Mungkin cerita itu mirip dengan perjalanan hidup kita. Kita cenderung memaksa diri sangat keras setiap hari untuk mencari uang dan atau kekuasaan. Kita cenderung mengabaikan kesehatan kita, waktu bersama keluarga, kesempatan mengagumi keindahan di sekeliling kita, dan hal-hal yang ingin kita lakukan. Kita cenderung mengabaikan kehidupan yang sebenarnya pada hari nanti. Kita cenderung tidak memikirkan dengan serius kehidupan kita sesudah mati. Anda percaya ada kehidupan sesudah mati? Suatu hari, ketika kita menoleh ke belakang, kita akan melihat betapa kita tidak membutuhkan materi yang sangat banyak. Namun, kita tidak mampu memutar mundur waktu untuk melakukan semua hal yang tidak sempat kita lakukan. Bagaimana jika mulai saat ini kita meluangkan waktu untuk memikirkan sejenak hal-hal yang akan terjadi jika kita mati? Atau apa yang akan kita lakukan saat ini seandainya kita tahu bahwa kita akan meninggal dalam waktu seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, atau 40 tahun lagi? Sudahkah Anda pikirkan? Kita hanya bisa bersiap meninggalkan semuanya. Jalanilah hidup yang seimbang. Belajarlah menghargai dan menikmati hidup ini apa adanya. Dan terutama, sadarilah apa yang akan kita hadapi pada akhir nanti. Kejarlah dunia mati-matian, tetapi jangan biarkan Anda mati karenanya. Usia terpanjang harapan hidup manusia di dunia saat ini dipegang oleh bangsa Jepang dengan rata-rata usia 80 tahun. Seandainya usia sepanjang itu dikurangi waktu tidur kita yang rata-rata 8 jam dalam sehari, tentu hanya tersisa kurang lebih 53 tahun. Adakah 53 tahun usia kita itu bisa termaksimalkan ataukah terbuang sia-sia menjadi masa lalu semata? Masih ingatkah Anda pada 5 perkara sebelum datang 5 perkara? 1. Sehat sebelum sakit. 2. Muda sebelum tua. 3. Kaya sebelum miskin. 4. Lapang sebelum sempit. 5. Hidup sebelum mati. Pernahkah kita mengingat semua poin di atas? Ataukah sekedar tembang raihan semata yang tidak memberikan nasihat dalam kehidupan? Anda takkan pernah tahu betapa bahagianya menjadi orang yang sehat sebelum merasakan sakit. Makanan yang nikmatnya luar biasa sekalipun menjadi sia-sia kala Anda sakit. Segala jenis minuman yang masuk terasa hambar bagaimanapun manisnya. Demikian juga ketika badan Anda sudah digerogoti penyakit ketuaan.
Kulit yang semula kencang kini keriput di mana-mana. Tulang yang awalnya kuat menjadi keropos. Saking rindunya tanah kepada Anda, tubuh jadi membungkuk karenanya. Tenaga pun jauh berkurang daripada saat muda dahulu. Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Harvard terhadap beberapa orang siswa taman kanak-kanak tentang pengaruh menunda kesenangan terhadap kehidupan mereka. Mereka diberi permen dengan perjanjian bahwa mereka boleh memakan permen itu segera. Akan tetapi, seandainya ada di antara mereka yang bersedia menunggu setengah jam kemudian, peneliti akan memberikan permen tambahan sebagai hadiahnya. Setelah ditelusuri, anak-anak yang dahulunya bersedia menunggu untuk mendapatkan tambahan satu permen menjadi orang-orang yang sukses pada masa depannya. Demikianlah, mereka adalah orang-orang yang bersedia memanfaatkan harta yang sudah ada di depannya, bukan menghambur-hamburkannya. Sebagaimana pelajaran yang sering dipaparkan oleh Tung Desem Waringin, perbedaan antara mereka yang sukses dan mereka yang menjadi orang biasa adalah kemauan untuk menahan diri. Ketika orang biasa mendapatkan rezeki atau materi, hal pertama yang mereka pikirkan adalah apa yang akan dibeli dengan uang tersebut. Mereka yang kemudian menjadi orang-orang sukses adalah mereka yang ketika mendapatkan uang berpikir untuk mendayagunakan uang itu semaksimal mungkin, bukan sekedar untuk mengonsumsi barang. Ketika Anda mencoba sistem SKS atau sistem kebut semalam, apakah terasa penderitaannya? Menumpuk semua bahan kuliah untuk dipelajari dalam satu hari, luar biasa sulitnya. Kadang, banyak yang akhirnya tidak tersentuh, padahal banyak waktu luang yang tercipta sehari-hari di sela kesibukan aktivitas harian kita. Demikian halnya dengan kematian. Ketika malaikat pencabut nyawa sudah muncul di hadapan kita, barulah kita tersadar bahwa usia yang dihadiahkan oleh Tuhan terbuang sia-sia. Kebanyakan manusia baru menyadari konsekuensi yang harus mereka hadapi di akhirat. Hiduplah sesuka hati Anda, juga saya tentunya. Namun ingat, sesungguhnya kita pasti akan kembali kepadanya. Cintai siapa saja yang Anda inginkan, namun ingat, sesungguhnya kita pasti akan berpisah dengannya kelak. Lakukan apa saja yang Anda kehendaki, tapi sesungguhnya kita akan memperoleh balasannya. Ingatlah bahwa bersama kesulitan itu senantiasa ada kebahagiaan. Ibnu Mas'ud pernah berkata bahwa setiap orang di dunia ini adalah tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu pasti akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman haruslah dikembalikan. Apakah kita akan memanfaatkan uang yang kita pinjam hanya untuk bersenang-senang? Lalu dengan apa kita akan mengembalikan pinjaman itu ketika sampai waktunya jatuh tempo? Apalagi yang meminjamkannya adalah zat yang bisa melakukan apapun terhadap kita, entah itu balasan yang baik ataupun yang buruk. Hidup ini hanyalah sementara. Lalu mengapa kita harus menyia-nyiakannya untuk sesuatu yang tidak berguna? Mengapa kita menumpuk sesuatu yang tidak bisa dibawa mati? Sebuah kutipan kata-kata Bill Strickland, salah seorang tokoh bisnis sosial, mungkin sangat jujur. Menurut Bill, kita harus berpikir lagi, apakah memang pantas kita menumpuk jutaan dolar dalam hidup ini? Uang yang banyak bukanlah jaminan akan hidup yang bahagia. Pengalaman-pengalaman dalam hiduplah yang bernilai. Sekedar informasi, Bill Strickland adalah seorang tokoh di Amerika yang berhasil mengubah gaya manajemen yayasan sosial dari peminta-minta menjadi berorientasi bisnis. Belajarlah berbahagia dengan apa yang Anda miliki, sambil mengejar apa yang Anda inginkan. Jim Horn.